Shalom. Parhora sama dihita salutna ruas ni Tuhata na parpungu di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion tapasada marohata lau mamuji pasangapot Tuhatai di minggu papituhon dung Trinitatis. Saya marsari ngarma guar ni Tuhata do puji-pujiani sian tonga-tongani bagasta sadarion. Oleh Tuhan Jehovah debata nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, doa kami tua depanmu, lao pasahaton puji-pujian nami, dohotna satang yang nami. Topot mahami Tuhan, kami namar soba tuho sadarion, asa sai totong nian kami, dame dohot holong ni rohamna guguwi. Sia Jehovah dorona saparsaulian dibaheni tasobao ma soba-soba ta dohot edeta di adopanna. Ai duminggado sadarion di aka alamamu sian 1000 ari na asing. Atong taulupum maibana marite ide nomor 557 ayat sada ro di ayat tulu. Di ayat tulu non rak maita jongjong. Mar hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi porbadia na tumapalangi dot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, ida maau, apala au sadiri usososogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangaluluni parmahan di punguan na ganup ari, uju di tonga-tongani biru-biruna, akka nama pari ibana suang songoni au mangalulu biru-biru kusugut. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata amanami para sirohana sumurung. Say tugihom mahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehom ma dihami haporseon na sitong asa holan hosabing haporseon nami. Unang loas huriam maraposan tu akka na dihasianganon. Ay holan hodo haposat dot haporusan. Say asi maroham patuduhom ma tuhami dalan hatu tu hatuaon. Asa jupang hami asini roham nagudangi
Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita sia buku ede nomor 767 ayat 1 tabba ayat 3. Tatangi homma pati ni debata di minggu papituhon dung Trinitatis Sadarion ima patik na parjulu dohot lapatanna. Patik parjulu audo jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup au bahenomu debatam. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada lain kecuali aku. Dia do lapatan nii oddo ikon ubiar rohata jala humolong jala umpos mida debata asa mida nasana adong. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Atong rap mangidugugu mahita siatuata debata. Ale Tuhan debata, saya pergugu memahami, mangulahu nahobar tupatikmi. Amin. Mari dimahita sia buku ede nomor 722 ayat 1 ro di ayat 2 di ayat 2 non rak maita jongjong. Ku
Di hadapan ni debata tato potong ma dosatai martang yang mahita. Ale Tuhan debata hamanami parguguna suatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubuh jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian aka dalammu. Masai godang do pangalason nami di patikmu. Ale ingot mahami ale Tuhan. Ala ni dengan nibasam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot aka dosan haposon nami dohot pangalason nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham dohot dengan nibasam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus mar pamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-bagani debata taringot tuhasani dosata. Para siroha jala pardenga basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahin tuhita hobbar tu aka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobbar tu aka hazatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Mari di mahita sian buku ED nomor 754 ayat 1 tabak ayat 5. Hatani di bata turpuk epistel di minggu papitodung trinitasi sadarion tarsurak di sada Musa bindu 32 mamuka CNS 10 tolu rodi ayat 20 sada tajahama marsika soring laos marborngin di sido ibana saborngin nai dungi di pabua mana sana dapot tanganna
bahen silian lean tu se Esau hahanai. 200 haping boru-boru, jala 20 haping tunggal, 200 biru-biru boru-boru, jala 20 biru-biru tunggal. 30 uta panusuon rap dohot anakna, 40 lobu jala 10 jonggi, 20 halode boru-boru rak dohot anakna 10. Dungi di pasahat ma tutangan ni akan aposona, pulik be sapurduan, jala didok ma maddo akan aposoi, bajolo hamu ma tarapari, jala manholang-holang bayan hamu sapurduan. Dungi ditonai ma parjului ninna, mulu pajupa kodo dahahang si Esawi, jala disukuko napusoni sedoho, jala tu dia holau, jala ise napunaon akana di julumon. Dohononmu ma, si Jakob naposomi do napunasa, si Leo lehonon nadoi, dinongosna turajaku si Esawi, jala di ida, ihut dohot ibana di pudinami. Suang songoni ditonahot dohot tu napa duahoni, dohot tu napa toluhoni, dohot tu sude akana mangadu akka parduani nin nama. Hataku odeng madok kamu tu si Esau, molotung pajupa kamu doh ibana. Ihut di pudinami dohot si Jakob naposomi, imadok hamu, anina rohana do, padenganokku do rohana marhite-hite si lehon-lehon na diadu di joloku, dungi pe asa idohku bohina, anggiat mira bohina marnidaau. Jadi tari parma sileholoni di juluna, marborngi di parsauran yang go ibana sabornginai, ido sahana, martua do akan atumangihon hatani di bata, jala naupeopsa, amin.
Maritima hita siat buku ED nomor 755 ayat 1 rodi ayat 2 di ayat 2 rak mahita jongjong. Taha tidak komaha porseau tai songon nahina tidak kon nidung atas porseau disadok portibion rak mahita madok au porsea mata jahoba idu ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak mimpi bata jahoba na sasadai imana tiguhon si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia adorang sebubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus nama te terpajal libana di hau pinang silang na tua tumenatoru rung ditanom na mula mengulu di hari pataluhon nama naik tu surga lahudul tu siamun di debata jahuba amanai paduguna suatu dosani isi baibana pemula soko tu tanahon mau mi halana mengulu do namate au porsea ditur di Porbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia dohot diasan di dosa dohot diatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot diangluan nasora sudah amin. Salam. Salam. Titing dihita di Bagas Sadarion Minggu 10 Juli 2020 sada. Nomor Hobas Pendeta Hermanto M. Sianturi STH. Liturgis Situa ARH Lubis. Pewarta Situa SS Huta Barat. Musik box Juan Sigalingging. Song leader Saudari
Angel berputar-putar, dohot saudari Tria Boru Sinurat. Untuk multimedia, Pantas Utapea, Masido Sidoruk, Jonathan Butar-Butar, dohot Mario Sialoho. Perhalado HKBP Pokorto, Resort Cilacap, Pasaton. Salum, jala selamat hari Minggu ma Tuhamu akar ruas nani holongan napatupahon parmingguan di bagasan sadarion. Tangyang nami tuatta mana mangaramoti jalan nama masu-masu hamu salutna. Toktong di bagasan hahipason nang padonganion ni tuatta ganopari. Amin. Horas. Guarni minggutta sadarion ima minggu papitondung Trinitatis hasitulusadan ni dibata manang ke Tritunggalan Allah. Jala topik ni minggutta hasadaun dohot hadameon di bagasan Tuhani, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Napatuluhon minggutta sadarion toktong dope hita patupahon parmingguan di bagas tabe marhite panduan ibadah online via YouTube ni Huriata. Tuatta mana mamasu-masu parmingguatta do sude ruas na parsidohot di parmingguanon. Papaton himbauan na parjolo, kami selalu mengimbau kepada semua jemaat untuk senantiasa taat prokes, memakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin, serta menjaga jarak dan tidak berlama-lama dalam kerumunan orang banyak. Kiranya semua jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita. Yang kedua, persembahan ibadah di rumah dan persembahan bulanan jemaat dapat diserahkan melalui Situawik masing-masing. Napatuluhon untuk ibadah yang akan datang, manang ibadah minggu dan pertangyangan wilayah gabungan, jika PPKM darurat sudah dicabut, maka ibadah onsite atau ibadah di gereja akan kita buka kembali dengan protokol kesehatan. Maka kami akan memberi info selanjutnya di grup ruas dan wilayah masing-masing. Napalimaon jemaat yang sakit dan mohon kita dalam doa. Yang pertama, Nyonya Napitu Borumanik Manang Mamak Kwen lagi isoman. Yang kedua, Prengki Silalahi dalam kondisi pemulihan. Jemaat yang berulang tahun, Parhalado HKBP Pokorto mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, dan seluruh anak-anak yang berulang tahun minggu ini. Doa dan harapan kami, panjang umur, sehat-sehat selalu, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya. Amin. Firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Daftar jemaat yang berulang tahun pada minggu ini bisa kita lihat di tayangan video kita. Ima titing dita di bagas sadarion mulai tema Horas Madita. Mari dimahita sian bukede nomor 710 siar ayat sada do udutna laus tapasa ma peliata na parjulu. We
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama-sama di minggu ke-7 setelah Trinitatis pada saat ini. Masih pada situasi yang sama, kita beribadah di rumah dan masih dalam status PPKM darurat, di mana kita belum dapat beribadah di gereja kita, tetapi beribadah di rumah kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama, semoga di tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita, PPKM darurat boleh dicabut dan kita boleh kembali beribadah secara onsite atau kembali bersama-sama beribadah di gereja, sekalipun masih dalam protokol kesehatan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, anak-anak kami sekolah minggu remaja Naposo Bulung, saya akan bacakan firman Tuhan pada ibadah minggu saat ini, sebagaimana firman Tuhan tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat 22. Efesus biduna paduahon ayat 10 sada, rodi ayat 22. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan membacakan nas firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan di dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia, agar anak-anak kita pun boleh mengerti akan pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Seperti ini isi firman Tuhan kita. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Naposo Bulung yang dikasih Tuhan, tentunya kita tahu dan tidak asing lagi bagi kita cerita tentang tembok Berlin yang pernah ada di Jerman pada waktu dulu. Nah, saudaraku terkasih, pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua selesai, kota Berlin dibagi menjadi 4 kekuasaan. Yang pertama di bawah kekuasaan Rusia, ada juga di bawah kekuasaan Amerika, di bawah kekuasaan Inggris, dan di bawah kekuasaan Prancis pada saat itu. Nah, lalu pada di bulan Agustus pada tahun 1961 dibangunlah satu tembok tebal, satu tembok besar yang panjangnya lebih kurang 46 km. Nah, tembok ini memisahkan antara Berlin Barat dengan Berlin Timur. Berlin Barat pada saat itu dikuasai oleh Amerika, Inggris, lalu Prancis, dan Berlin Timur dikuasai oleh Rusia atau Uni Soviet pada saat itu. Nah, sehingga pada tahun 1961 orang-orang Berlin Barat dan orang-orang yang ada di Berlin Timur tidak bisa saling bertemu. Karena apa? Ada tembok pemisah, ada tembok pembatas di antara kedua bagian itu. Nah, tembok Berlin, saudaraku terkasih, dikenal di seluruh dunia. Bahkan pada saat ini, tembok yang dikenal sebagai tembok pemisah, tembok yang dikenal sebagai lambang pemisahan. Di sana terjadi perpisahan antara anak dengan orang tua, perpisahan antara keluarga dengan keluarga. Lalu ada perpisahan antara sanak saudara dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, saudaraku, banyak orang yang berpikir seperti ini. Mungkinkah tembok itu diruntuhkan? Ketika ada banyak keluarga yang terpisah, antara anak dengan orang tua terpisah, antara satu kerabat dengan kerabat yang lainnya dipisahkan, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dipisahkan. Lalu orang bertanya, mungkinkah tembok ini runtuh? Nah, pada tahun 1989, lalu kekuasaan komunis yang ada di Berlin Timur beramai-ramai meruntuhkan tembok itu, merobohkan tembok yang tadinya menjadi tembok pemisah. Dan tembok itu pun pada akhirnya roboh total. Nah, mulai tahun 1990, Berlin Timur, Berlin Barat bersatu menjadi satu negara yang kuat, satu negara yang utuh, satu negara yang begitu kuat. Nah, ini sejarah yang begitu luar biasa, saudaraku. Tembok pemisah itu bisa runtuh. Tembok yang menjadi lambang pemisahan itu bisa dirobohkan. Tembok yang menjadi lambang perpisahan itu bisa diruntuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua, dan saya kira semua manusia ingin bersatu.
Saya kira tidak ada dari antara kita, dari antara manusia yang selalu merindukan adanya pemisahan. Karena memang hadirion nihajol mauta, kita ingin bersatu. Kita mendambakan kesatuan. Karena memang apa saudaraku, seperti Berlin Timur, Berlin Barat, ketika mereka bersatu, mereka menjadi kuat. Mereka menjadi satu bangsa yang besar. Nah, di dalam kesatuan ada kekuatan. Di dalam kesatuan juga ada keindahan. Di dalam kesatuan juga ada sukacita. Tetapi ironisnya seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Ketika manusia rindu bersatu, ketika orang-orang mendambakan kesatuan, tapi toh juga yang namanya perpecahan itu selalu ada. Dan pasti ada. Perpecahan antara anak dengan orang tua, perpecahan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, perpecahan antara satu bangsa dengan bangsa, satu suku dengan satu suku, sesama suku, dan banyak lagi. Nah, ketika orang rindu bersatu, ketika orang merindukan kesatuan, toh juga yang namanya perpecahan itu selalu ada. Apa sebabnya saudaraku? Firman Tuhan yang kita baca tadi juga terjadi pemisahan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, antara kaum bersunat dengan kaum yang tidak bersunat, antara orang kafir dengan orang yang tidak kafir, antara umat Allah dengan bangsa Sileban. Lalu masing-masing mengklaim dirinya mereka yang benar, merekalah yang baik, merekalah yang betul-betul pantas, cocok, dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kita, iblis membangun tembok-tembok pemisah di antara kita. Sering sekali iblis membangun tembok-tembok itu di antara kita. Bukan tembok yang kelihatan. Sering sekali tembok itu tidak kelihatan, tetapi perpisahan itu nyata. Pemisahan itu ada. Sekalipun tembok itu tidak tampak, tetapi pemisahan itu tampak sekali. Nah, tembok itu adalah perseteruan. Mari kita lihat betapa banyaknya sekarang perseteruan. Perseteruan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, lalu berlomba-lomba menunjukkan kekuatannya, berlomba-lomba menunjukkan intelektualnya, berlomba-lomba menunjukkan tenaga nuklirnya. Pemisahan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Pemisahan antara orang yang mengenal hukum Taurat dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Tidak ada damai. Tidak ada damai sejahtera di antara keduanya. Kenapa? Saling berseteru, saling sikut menyikut, saling menjatuhkan, saling merugikan. Kalau bisa saya yang maju, kalau bisa kita yang berdiri. Saudaraku terkasih, nah di dunia ini memang kita tidak bisa pungkiri ada banyak permusuhan, ada banyak pengkotak-kotakan. Yang pastinya saya katakan tadi, yang membangunnya adalah iblis. Dan iblis membangun permusuhan di antara kita, di antara manusia, di antara sesama keluarga, di antara sesama satu bangsa. Nah, dan tidak jarang juga di antara gereja-gereja Tuhan. Mari kita lihat antara satu gereja dengan gereja yang lain, saling tuding menuding. Gereja itu tidak benar, gereja ini yang benar. Gereja itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, terjadi pemisahan. Mari kita lihat warna di tengah-tengah kehidupan sekarang ini.
orang paling tidak suka yang namanya berbeda. Berbeda sedikit, singkirkan. Berbeda paham, hancurkan. Berbeda pendapat, robohkan. Dunia tidak suka yang namanya perbedaan. Dan ini yang dikelola, yang dikerjakan oleh iblis, sehingga berdirilah tembok-tembok pemisah di antara kita manusia itu. Jangankan di antara sesama manusia, di antara satu keluarga pun ada tembok. Satu keluarga, samudar, ada tembok, ada pemisahan. Terjadi kelompok, yang ini berkelompok dengan yang itu, yang ini berkelompok lagi dengan itu, sehingga tidak ada damai. Nah saudaraku, ini sebabnya Paulus mengirim suratnya ke kota Efesus, jemaat Efesus. Dia berkatakan seperti ini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bisa kita bayangkan, Kristus yang memperekat kita, lalu datang manusia membuat pemisahan itu. Kamu yang dulu jauh menjadi dekat, lalu datang manusia membuat pemisahan, sehingga tidak ada persatuan, yang ada adalah pemisahan. Lalu di firman Tuhan dikatakan seperti ini, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang janjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Yesus mempersatukan, darah Yesus mempertemukan, darah Yesus membuat kita satu. Nah saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentunya tugas kita adalah bukan membangun tembok. Jangan ada dari antara orang Kristen itu sendiri yang doyan, suka membangun tembok. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan ke kita, jika tembok itu ada, robohkan. Sering sekali yang terjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tembok itu sudah ada, lalu ada beberapa kelompok-kelompok mempertebal tembok itu, sehingga tembok itu semakin kuat, semakin teguh. Ya, provokasi, berita-berita hoax atau saling mengadu domba. Ya, boro-boro temboknya runtuh, sebaliknya temboknya semakin tebal, semakin tinggi, semakin panjang. Nah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bila tembok-tembok itu ada, dan bila tembok-tembok itu sudah berdiri, robohkan. Lalu dikatakan di ayat 14, seperti ini dikatakan di ayat 14 tadi, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah pertanyaannya tadi seperti ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana merobohkan tembok itu? Bagaimana tembok itu bisa roboh? Nah tentunya firman Tuhan hari ini, kalau kita boleh hitung dalam firman Tuhan hari ini, sebanyak 5 kali diingatkan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Nah di tengah damai sejahtera, yang pasti tembok itu akan roboh. Tetapi ketika tidak ada damai sejahtera, tembok itu akan semakin berdiri kokoh. Nah saudaraku, damai sejahtera adalah kunci pokok yang diberitakan pemberitaan Paulus lewat firman Tuhan hari ini. Di mana ada damai sejahtera, di situ tembok itu bisa roboh. Di mana ada damai sejahtera, di situ tembok itu boleh dihancurkan. Nah memang iblis akan selalu memasang strategi saudaraku, untuk membangun tembok-tembok di antara kita. Tembok-tembok antara orang tua dengan anak, antara keluarga dengan keluarga, antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebagai orang Kristen jangan anti dengan yang namanya perbedaan. Bangsa kita adalah bangsa yang dipenuhi oleh keanekaragaman. Saya kira itu sudah lama kita warisi dari dulu, dari nenek moyang kita. Di tengah-tengah bangsa ini kita berbeda. Ada banyak suku bangsa, ada banyak agama, kepercayaan, ada banyak kelompok-kelompok.
Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang Kristen, jangan anti dengan yang namanya perbedaan. Mari kita lihat yang terjadi di tengah-tengah bangsa atau lingkungan sekitar kita. Ada saja kelompok-kelompok yang tidak suka yang namanya berbeda, yang ingin menyamakan. Kalau bisa yang tinggal di sini satu kepercayaan semuanya. Kalau bisa pemukiman ini satu iman semuanya. Kalau bisa yang kerja di sini satu suku semuanya. Lalu ketika ada perbedaan, mari kita lihat ada saja kelompok-kelompok meskipun tidak banyak, tetapi ada saja kelompok-kelompok yang memakai perbedaan itu untuk mengusik damai sejahtera tadi. Nah, sekarang firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bukan tugas kita membangun tembok, tetapi merobohkan tembok itu. Dan yang kedua, sebagai orang percaya, tugas kita adalah menghargai perbedaan itu. Nah, perbedaan bukan berarti sebuah keburukan. Mari kita lihat, belajar dari bagaimana Rasul Paulus mengatakan di dalam satu tubuh ada banyak anggota-anggotanya. Tetapi masing-masing anggota jika bekerja menjalankan tugasnya masing-masing, maka tubuh itu menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata dalam surat Korintus, satu tubuh bernama tangan, satu tubuh bernama kaki, tetapi masing-masing menjalankan tugasnya. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Bila kita berbeda, biarlah kita berbeda dalam perbedaan itu, tetapi kita tetap satu di dalam perbedaan untuk memuliakan Kristus. Tuhan mau di tengah-tengah perbedaan itu namanya dimuliakan. Di tengah-tengah perbedaan itu Tuhan semakin dimuliakan. Nah, Allah rindu, bahkan Tuhan kita mau kita menjadi murid Tuhan, bahkan jemaat yang selalu menopang perbedaan, sekalipun memang yang namanya perbedaan itu tidak enak. Katakanlah ada berbeda pendapat, ya, ada berbeda paham, ya, katakanlah berbeda paham, ya memang tidak enak. Bisa kita bayangkan kalau pendapat kita mungkin ditolak, atau mungkin ini pendapat yang lebih baik, mungkin kita merasa kecil mau, mungkin kita berasa seperti itu. Nah, memang yang namanya perbedaan rasanya memang tidak enak. Kalau tinggal di satu tempat, ada yang berbeda suku, agama, bangsa, atau apapun itu latar belakang. Lalu bagaimana tugas orang percaya, orang Kristen? Menghargai perbedaan itu dan menunjukkan sikap yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini berkata, yang pertama, perbedaan itu adalah anugerah. Mari kita sadari, kita dipersatukan oleh Kristus di tengah-tengah perbedaan. Bahkan di tengah-tengah jemaat pun kita bisa berbeda. Satu gereja pun bisa berbeda. Tidak semua kita satu marga. Tidak semua kita satu asal, satu Bonapasogit. Berbeda. Ada orang Toba, ada orang Samosir, ada orang Humbang mungkin, ya. Tapi kita berbeda bukan untuk dibeda-bedakan, tetapi berbeda saling melengkapi dan saling memperkaya di tengah-tengah perbedaan itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, perbedaan itu adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah yang Allah berikan di tengah-tengah perbedaan adalah untuk mewujudkan kemuliaannya, sehingga orang-orang yang berbeda bisa saling bersatu. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, kesatuan dikehendaki Allah, bukan kesatuan yang seragam, ya. Justru sering sekali untuk menciptakan keseragaman pun bisa ribut, ya. Satu pungan ina misalnya, seragam mahita, hanya untuk menyeragamkan pakaian pun bisa ribut. Padahal untuk supaya seragam, supaya satu warna, satu dress code katanya. Padahal untuk menyeragamkan itu pun bisa merbedai, bisa ribut. Pada akhirnya cekcok, tidak jadi. Ya. Jadi persatuan bukan untuk keseragaman, tetapi persatuan untuk dapat saling memandang
dapat saling memandang. Bisa kita bayangkan, bisa kita lihat, kita berbeda, ada beda rupa, beda warna kulit, beda rambut, tetapi semua bisa indah jika kita memandangnya dari damai sejahtera Kristus. Tetapi itu bisa sangat menyakitkan jika kita memandangkan sebagai saingan. Nah, yang ketiga, di dalam kesatuan bersama Kristus, yang utama adalah bukan menganggap paling benar. Bukankah ini terjadi? Orang Yahudi menganggap dirinya paling benar. Orang ahli Taurat memandang dirinya paling benar. Nah, di dalam kesatuan Kristus yang utama bukan menganggap paling benar, bukan menganggap paling hebat, bukan memandang bahwa dia adalah umat pilihan, umat kudus, sedangkan yang lainnya tidak siapa-siapa. Yang utama adalah Kristus. Di dalam perbedaan itu, yang utama bukan perbedaannya, tetapi Kristusnya. Nah, dan yang keempat, jadilah bangunan Kristus yang saling melengkapi. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Perbedaan bisa membangun satu tubuh yang saling melengkapi. Tangan bisa melengkapi kaki, mata bisa melengkapi tubuh ini, dan kaki, indera-indera yang lain bisa melengkapi, sehingga jadilah manusia yang utuh. Bisa kita bayangkan ya, tidak bisa kita bayangkan kalau semua tangan, ini tangan, ini tangan, ini tangan, semua tubuh kita adalah tangan. Sedangkan hanya lebih saja jari-jarinya, kita langsung, wah kayaknya dia cacat ya, maaf. Seperti itu. Bisa kita bayangkan seperti itu bila dalam kehidupan kita. Nah, kita yang melihat di dalam ini, biarlah perbedaan-perbedaan yang ada, baik terlebih di tengah-tengah jemaat gereja, saling melengkapi. Tidak semua kita pedagang, tidak semua kita bekerja yang sama. Ada tukang, ada pedagang, ada ASN, dan banyak lagi. Tetapi biarlah perbedaan itu saling melengkapi, bukan melihat itu sainganku, itu sainganku, itu sainganku. Akhirnya semua menjadi saingan dan kita tinggal sendiri. Nah, Tuhan mau kita saling melengkapi. Dan yang terakhir, semakin kita mengutamakan, meninggikan Kristus dalam relasi, maka semakin kita kecil di dalam kerendahan hati, ya, untuk semakin memperlengkapi. Jadi meninggikan, mengutamakan Kristus, sehingga kita semakin rendah hati, semakin kecil di dalam rendah hati. Saudaraku, Kristus mau mati untuk kita, supaya tembok, Kristus mati supaya tembok itu roboh. Kristus mati supaya merobohkan tembok-tembok itu, dan yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin mendekat, bukan yang dekat semakin menjauh lagi. Ya, jangan pula sebaliknya seperti itu. Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa menjauh, bukan seperti itu. Yang jauh bisa mendekat, yang mendekat semakin dekat. Sehingga kita boleh semakin menopang di dalam doa dan kesatuan. Sebagaimana tema minggu kita hari ini dikatakan, kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Kesatuan dan damai bisa kita ciptakan bila kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, tinggal dan ada di dalam Tuhan. Dan orang yang selalu merindukan perpecahan adalah orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Mari kita hidup dalam persatuan. Hasadaudot hadameon di bagian satu hani asa salut nahita boy jongjong alani Kristus nama nopa jalan apa dirihon ngoluta marsada. Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kesatuan di dalam keberbagaian, kesatuan di dalam keanekaragaman, sehingga nama Tuhan, nama Kristus semakin dimuliakan, dan Kristus memberkati kita di dalam keanekaragaman itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Bila firman Tuhan masih Tuhan boleh taburkan untuk kami, dan bila firman Tuhan masih boleh berkomandang di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam hati kami, terlebih di tengah-tengah keluarga kami, baik melalui panduan ibadah ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh melihat dan menghargai perbedaan keanekaragaman, sehingga nama Tuhan, kemuliaan Kristus semakin terpancar di dalam kehidupan kami. Kami lihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, perbedaan-perbedaan ataupun ketidaksamaan di antara kami, biarlah itu semua menjadi kekayaan bagi kami, anugerah Tuhan yang boleh semakin menyatakan
kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami di dalam perbedaan itu. Tuhan memberkati kami di dalam keanekaragaman itu. Tuhan memperlengkapi kami untuk tetap saling menghargai, saling menghormati dan merendahkan hati, dan boleh hidup di dalam damai sejahtera, di mana Kristus boleh mati supaya yang jauh boleh menjadi dekat, dan kami dekat karena Kristus yang mendekatkan kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang beribadah di rumah pada saat ini, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang boleh beribadah pada masa PPKM darurat pada saat ini. Biarlah rumah, keluarga, bahkan hidup kami dipenuhi oleh damai dan sejahtera Tuhan, diberkati karena Tuhan memberkati kami, diperlengkapi karena Tuhan selalu melengkapi kehidupan kami. Jangan biarkan kami khawatir, takut, cemas, atau kehidupan kami dilanda kehidupan yang tidak pasti. Biarlah kami boleh hidup di dalam doa, boleh hidup di dalam pengharapan, dan Kristus yang selalu memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah tangga, di keluarga, bahkan di dalam pekerjaan masing-masing. Kami tahu dan percaya di tengah-tengah kesulitan pun Tuhan boleh berkarya, Tuhan boleh bekerja. Di tengah-tengah berbagai peristiwa, Tuhan terus menunjukkan kuasa-Nya, Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya bagi kami. Biarlah juga di tengah-tengah bangsa ini kami boleh saling menghargai perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain, antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, antara satu ras dengan ras yang lain, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan, boleh indah kesatuan kami di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia, maupun di tengah-tengah gereja-Mu dan kota di mana kami tinggal pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk yang dalam pemulihan, untuk yang menjalani masa isolasi mandiri. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Bahkan Tuhan berkat setiap obat, makanan, vitamin, atau apapun itu Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh memberikan kesembuhan kepada mereka. Hati yang gembira adalah obat, dan hati yang gembira akan menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah pada saat ini. Dan kami boleh bergembira karena Kristus yang selalu setia, tak pernah meninggalkan kami dan selalu menemani kami. Dalam pergumulan pun Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Di dalam kekurangan pun Tuhan selalu mencukupkan kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka dalam umur yang panjang, damai dan sejahtera. Kekuatan hikmat Tuhan semakin memperlengkapi kehidupan mereka di tahun-tahun umur yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah gereja-Mu, bahkan semua orang-orang percaya dimanapun berada. Terkhusus kami berdoa untuk seluruh jemaat HKB Purwokerto, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Naposo Bulung, mahasiswa. Tuhan memberkati mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dan kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita bernyanyi Marede Bukwede nomor 120 sada ayat sada do udutna las tapasaha ma peliata.
Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya, sehingga kita mengerti akan kebenaran Tuhan, dan kita dapat hidup dalam kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Tuhan telah mempersatukan kita di dalam Kristus. Dengan demikian kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami satu seperti kerinduan-Mu, agar kami satu seperti Engkau dengan Bapa, dan dibangunkan menjadi tempat kediaman-Mu di dalam roh. Sekalipun dunia banyak diwarnai oleh keraguan dan ketakutan, terlebih oleh virus COVID-19 saat ini, tetapi kami mau ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa mempersatukan kami, agar kami kuat dan teguh serta ditopang oleh kasih dan kemurahan-Mu. Berkatilah umat-Mu ini ya Bapa, dan ajarilah kami agar kami tetap berlindung dalam naungan kasih-Mu, karena hanya di dalam Tuhan saja kami beroleh sukacita dan keselamatan yang kekal. Amin. Sahat mapeliata tu harajaon ni debata martangiang mahita. Ale debata ama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo lehon nadinggan do nasau libasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silolehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajomu, sai saut malomoni roham di banua tongon songon nadi banua gijang, lehom matu hami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami, unak kami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasor homa damena tu tod di munabe. Selamat hari Minggu madi hita salutna. Tuhat tama nama masu-masu hita di tonga-tonga di bagas nang diak kaulota di bagasan nasa minggon. Salam sehat dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.